Wong Jawa, orang Jawa itu harus punya cekelan. Cekelan itu memberi daya magis, daya motivasi, dan daya percaya diri bagi orang Jawa. Tapi jangan dimistikkan ya. Jadi cekelan di sini jangan dianggap sebagai sesuatu yang mistik, sebagai sesuatu yang melanggar bagi orang sekarang, bukan. Jadi cekelan ini tradisi orang Jawa. Orang Jawa itu selalu punya cekelan. Apa cekelan itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Dulu orang Jawa itu selalu punya cekelan. Dan sekarang pun seharusnya orang Jawa itu punya cekelan. Cekelan itu apa sih? Cekelan itu artinya pegangan. Ada sesuatu yang dipegang, yang memberikan motivasi diri, semangat, kemudian percaya diri. Nah, cekelan ini menjadi hal biasa bagi orang Jawa. Sejak kecil mereka selalu punya cekelan. Nah, cekelan itu apa saja? Berikut ya. Satu, cekelan dimaknai sebagai jaga-jaga. Jadi cekelan itu artinya pegangan. Cekelan itu artinya sesuatu yang dibuat bersandar, dibuat perhatian dan dibuat acuan. Nah, cekelan yang pertama adalah untuk jaga-jaga, waspada. Nah, jangan kaget ketika di desa-desa banyak orang Jawa ke sawah, ke tegalan, ke pematang, ke gunung, atau apa, dia selalu pakai arit. Dan arit itu bukan dia mau membunuh sesuatu, bukan mau merampok, bukan. Mereka punya cekelan, cekelannya adalah arit. Arit itu dipakai untuk kalau sawahnya, ladangnya ada rumputnya, satu atau dua dia tinggal babat. Atau untuk mencari rambanan pulangnya bisa mendapatkan sesuatu. Nah, cekelan ini bisa sabit, bisa tongkat, ya, tongkat. Itu yang pertama, cekelan untuk jaga-jaga. Yang kedua, cekelan berupa uang. Jadi orang dulu itu selalu dia punya cekelan untuk jaga-jaga ketika di tengah jalan dalam situasi kekurangan, sehingga dia punya cekelan. Cekelan itu dalam arti sangu, uang saku. Biasanya orang tua mengingatkan, mau kemana? Anu Pak, saya mau ke Surabaya. Wis duwe cekelan ta? Nah, cekelan itu sudah punya cekelan ta? Nah, cekelan itu artinya sangu. Ya, nggawa cekelan titik-titik, bawa pegangan meskipun sedikit. Dia berupa sangu. Itu yang kedua. Jadi cekelan itu berupa uang. Nah, yang ketiga, cekelan ini bisa dimaknai sebagai doa. Apa awakmu wis duwe cekelan kok mau melakukan babat hutan, mau melakukan merantau yang jauh? Sudah. Nah, cekelan itu biasanya berupa doa atau mantra. Nah, orang Jawa dia punya mantra khusus, doa-doa khusus yang dia pegang untuk pengamanan diri. Bukan berarti untuk berhadapan musuh, tetapi pengaman diri ketika kekurangan di jalan, ketika menggarap sesuatu. Nah, dia melantunkan, menyampaikan doa itu atau mantra ini. Nah, cekelan yang berupa mantra dan doa itu biasanya spesifik, dipunyai oleh dia sendiri, asalnya dari orang tua. Dia dulunya berguru ya, dari orang tua, lalu orang tua itu mejang itu artinya mendadarkan doa atau mantra itu pada seseorang. Biasanya ada yang menggunakan syarat itu hanya dua dia, syarat laku, perilaku, urut-urutan laku yang harus dilakukan,
apakah puasa dulu ya, puasanya apa, apakah puasa ngebleng, apa puasa ngerowot, ya, apa puasa rame, apa puasa sepi, apa puasa macam-macam puasanya. Ini untuk perilaku, ada urut-urutan laku yang harus dilakukan supaya mantra atau doa itu masuk ke dalam hati, jiwa, pikiran, dan dirinya. Yang berikutnya mejang itu di samping perilaku juga upacaranya. Jadi kalau dia sudah finish, puasanya finish, selesai oleh gurunya dianggap selesai, maka dia harus melakukan upacara, ataukah apakah itu sholat malam, ataukah motong ayam, atau kenduri, atau dia harus mengucapkan apa, begitu. Itu cekelan berupa mantra atau doa. Kalau sekarang lebih banyak doa ya, anak-anak muda sekarang berupa doa-doa khusus ketika menghadapi sesuatu dalam pekerjaannya. Yang keempat itu adalah cekelan berupa benda. Nah, benda-benda ini benda-benda yang telah diisi, diberi doa, diberi kekuatan, ya. Ada doanya, itu ada tulisan raja, lalu dilipat di kain, dibungkus kecil, dimasukkan saku atau dimasukkan dompetnya, atau dibuat kalung. Itu cekelan. Ada yang cekelan berupa benda-benda lama, ritual ya. Ada tembaga kantil ya. Ada wesi kantil, ada wesi kepompong, ada telur puyuh, ada kol buntet, siput yang buntet itu ya, dari batu biasanya, atau dari apa, benda-benda apa saja bisa. Ini bergantung pada pesanan gurunya, orang tuanya, itu cekelan. Yang kelima, cekelan itu berupa orang yang bisa disendeni, orang yang bisa dibuat sandaran. Cekelannya adalah pejabat siapa, pangkat siapa, itu menjadi andalannya cekelan. Sehingga orang Jawa dimanapun berada, dia tegar, kuat, karena merasa punya cekalan. Cekelan itu tidak harus berupa benda-benda tertentu ya, bergantung pada orang itu. Nah, yang keenam, cekelan itu berupa dia paham tentang ilmu kebatinan, bahwa dia diikuti oleh sejumlah malaikat, diikuti oleh dulur papat, ya, dulur papat. Dia punya sedulur papat, itu dia pasti punya, dan dia percaya bahwa dia akan mendampingi menjadi sebuah cekelan. Nah, semua cekelan itu tentu hanya media, hanya medium. Yang paling pokok adalah bagaimana kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi cekelan ini sangat lama, mungkin sejak orang Jawa bagaimana hidup di sebuah hutan atau di sebuah kampung yang jauh dan dia harus butuh tekad. Nah, cekelan ini sekarang sudah jarang dipakai, hanya beberapa orang. Cekelannya sekarang yang lebih banyak adalah dia punya doa khusus ya, doa babat hutan, doa dalam pekerjaan, doa dalam berkreasi, atau dia punya mantra, yang mantra itu juga arahnya ke bagaimana ke Sang Pencipta. Itulah tradisi orang Jawa terkait dengan cekelan. Kalau Anda punya komentar lain tentang cekelan, komentar ya. Komentar di Kayakno Bintang ini supaya bisa dipakai oleh siapapun. Apakah cekelan itu bisa memudar? Bisa. Cekelan itu punya daya pudar. Ada yang melekat terus. Tetapi ada cekelan yang hilang akibat tambar. Tambar itu sesuatu yang berlawanan yang dapat menggugurkan cekelan itu. Ya, contoh, ada satu benda, larangannya adalah tidak boleh dipakai ketika masuk kamar mandi umpamanya. Lalu dilanggar, ya
tambar, artinya tidak punya daya magisnya. Ada cekelan yang berupa susuk ya, susuk ditanamkan di tubuh begitu. Lalu ada syarat itu akan hilang kalau mungkin makan pisang mas atau daun kelor atau bambu kuning atau apa saja ya, gali kelor dan sebagainya, dia akan rontok, akan hilang. Atau ketika mengucapkan doa itu dia lupa dengan tata caranya, jadi harus menghadap ke mana lalu diawali doa apa, dia lupa, dia juga akan jadi tambar begitu. Jadi tambar itu musuh dari cekelan itu. Beda dengan cekelan yang pertama ya, berupa benda sabit. Kalau itu nggak ada tambarnya, karena memang dipegang, tambarnya hanya hilang saja. Nah, itulah tradisi Jawa yang ada sejak dulu, turun-temurun, DNA, lewat yang diturunkan oleh orang tua, oleh gurunya, terus turun lagi, turun lagi, turun lagi. Sehingga sampai sekarang, meskipun sudah jarang, tapi masih ada yang punya cekelan itu. Anda punya cekelan kan? Ya, komentar ya. Demikian, salam Kaya Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.